Dan yang lebih mengkhawatirkannya lagi adalah setelah mereka cek nih, setelah dicek, ternyata ada sapi-sapi yang sesuai dengan kitab mereka tersebut cuy. Sapi merah betina ini adalah sebuah syarat atau sebuah ritual dalam pembangunan bait suci untuk menyambut kedatangan Mesias mereka cuy. Yang dimana pembangunan bait suci ini dengan cara menghancurkan Masjid Al-Aqsa berdiri sekarang. Hai cuy, it is me again, kembali bersama gue Ari. Di video gue kali ini, gue bakal ngebahas pembahasan yang menurut gue cukup menarik untuk dibahas tentang ritual sapi merah yang telah disiapkan oleh umat Yahudi atau Zionis Israel. Yang katanya sapi merah inilah yang membuat Israel selama ini tega menindas dan juga menjajah Palestina. Dan katanya juga sapi merah ini menurut Islam adalah salah satu pertanda akan datangnya hari kiamat karena memicu turunnya Dajjal untuk umat Islam. So, di video ini kita coba cari kebenarannya lewat apapun yang ada di internet karena ini berkaitan dengan agama ya. Jadi mending kita cari tahu aja semua fakta dan data tentang sapi merah betina Yahudi ini. Apa benar dunia akan segera kiamat dan Dajjal akan segera turun? Di video gua kali ini, di segmen gua di tim pencari fakta. Oke, kayak yang gue bilang tadi, ritual sapi merah ini sangat-sangat berhubungan dengan penyerangan Israel ke Palestina selama ini cuy. Dan kalau ada beberapa orang yang berpendapat, entah itu dari berita ataupun media sosial, yang bilang kalau Palestina menyerang terlebih dahulu, tunggu dulu cuy. Jangan cuma lihat kejadian baru-baru ini aja. Dari dulu banget, Palestina ini sudah sangat-sangat menderita akibat politik Israel yang terus aja menyerang Palestina. Sampai menyebabkan banyaknya korban jiwa. Dan gak pandang bulu cuy, anak-anak, orang tua, lansia, semuanya jadi korban oleh politik Israel ini. Jadi bisa gue bilang penyerangan tempo hari kemarin yang dilakukan oleh Palestina ke Israel adalah bentuk kekesalan dan juga pembelaan diri mereka karena mereka ini telah lama menderita akibat penyerangan-penyerangan yang dilakukan oleh Israel dari dulu banget. Nah kalau gitu emang apa sih penyebab Israel ini tega banget untuk terus-menerus menyerang Palestina? Kita tahu lah ya, yang pasti dan sangat pasti adalah alasan politik dan juga perebutan wilayah. Nah buat apa perebutan wilayah itu? Kenapa dari sekian banyak wilayah di dunia ini, kenapa negara semaju Israel sangat bersih keras dan juga ambisi untuk merebut wilayah Palestina? Dan hal ini bakal sangat panjang kalau kita bahas dan karena akan menyerempet ke sejarah cuy. Jadi mungkin gua bahas di video gua yang lain secara detail dan khusus. Tapi yang pasti alasan mereka, alasan Israel ini terus-menerus menyerang dan ingin merebut wilayah Palestina adalah mereka ingin merebut wilayah Masjid Al-Aqsa dan bahkan Masjid Al-Aqsa itu sendiri. Karena mereka ingin menguasai wilayah sekitaran Masjid Al-Aqsa, bahkan Al-Aqsa yaitu wilayah Yerusalem, untuk melakukan ritual sapi merah yang gua sebut di awal tadi. Makanya Palestina ini bertahan mati-matian cuy. Selain melindungi tempat tinggal mereka, rakyat Palestina ini juga melindungi Masjid Al-Aqsa men. Yang notabene Masjid Al-Aqsa ini bukan cuma masjid umat muslim atau umat Islam di Palestina aja, tetapi masjidnya umat muslim atau umat Islam di seluruh dunia, termasuk kita Indonesia. Karena Masjid Al-Aqsa ini adalah masjid yang sangat bersejarah dan penting banget untuk umat Islam di seluruh dunia karena masjid ini merupakan masjid yang disinggahi oleh Rasulullah SAW ketika dia Isra Mi'raj dan sebelum dia diangkat ke langit ketujuh. Dan diketahui juga Masjid Al-Aqsa ini adalah kiblat pertama umat Islam sebelum dipindahkan ke Masjidil Haram yang ada di Mekah, Arab Saudi. Jadi kita harus terima kasih banget dengan rakyat Palestina cuy karena mereka dari dulu banget telah menjaga bahkan berkorban untuk wilayah mereka dan juga Masjid Al-Aqsa. Nah, tapi itu semua dari sudut pandang umat muslim ya, atau umat Islam. Tapi dari sudut pandang Zionis Israel, itu beda lagi cuy. Alasan kenapa mereka sangat ingin merebut wilayah Yerusalem, terutama Masjid Al-Aqsa, itu karena menurut sudut pandang Zionis Israel ini, atau sebagian dari Yahudi, Masjid Al-Aqsa ini berada di atas situs suci mereka, yaitu Temple Mount. Makanya mereka sampai sekarang menyebut Masjid Al-Aqsa itu adalah Temple Mount. Nah, namun nih, perlahan
secara de jure, kelompok Israel ini semakin membesar men, dan mulai berani untuk mengklaim sebagian besar wilayah Yerusalem yang berbatasan langsung dengan Israel dan juga Palestina. Dan seiring berjalannya waktu hingga sekarang, hingga saat ini, wilayah-wilayah itu telah berhasil dikuasai oleh pihak Zionis Israel. Dan bahkan sekarang ini gak cuma Yerusalem secara umum cuy, perebutan juga berlanjut pada komplek Masjid Al-Aqsa, dan hal ini sangat mengkhawatirkan bagi umat Islam di seluruh dunia. Dan alasan Israel sangat kekeh dan ambisi untuk merebut wilayah Yerusalem, terlebih lagi Masjid Al-Aqsa, karena Israel ini adalah salah satu kelompok Yahudi, dan mereka percaya kalau tempat berdirinya Masjid Al-Aqsa sekarang dipercaya sama mereka adalah tempat berdirinya bait suci atau pusat peribadatan untuk kaum Yahudi. Nah, karena itulah Israel yang memang didominasi oleh kaum Yahudi juga menganggap suci atau mensucikan lokasi di mana Masjid Al-Aqsa berdiri sekarang. Nah, tapi nih pada waktu itu, karena tingginya kekhawatiran akan bentrokan dengan umat Islam, umat Yahudi ini akhirnya diizinkan untuk cuma berkunjung pada waktu itu ya, bukan beribadah di sana cuy, di komplek Masjid Al-Aqsa itu. Umat Yahudi ini akhirnya mengalah dan memindahkan tempat paling suci menurut mereka itu ke tembok yang ada di barat, atau mereka menyebutnya tembok ratapan, yang berlokasi di luar Masjid Al-Aqsa tentunya. Dan singkat cerita, seiring berjalannya waktu nih, beberapa umat Yahudi penganut nasionalisme ekstrim mulai berani secara diam-diam dan juga rutin mengunjungi ruangan terbuka di sekitaran Masjid Al-Aqsa dan bahkan beribadah secara diam-diam di sana. Nah, hal inilah yang diduga sering terjadinya konflik umat Yahudi dan umat Islam awalnya dari situ, karena umat Islam ini khawatir cuy dengan Israel ini yang kian lama kian menguat men, secara politik dan juga kenegaraan, yang sekarang ini mereka sangat bisa untuk merebut total wilayah Yerusalem dan juga Masjid Al-Aqsa. Dan bener aja cuy, inilah yang lagi dilakukan oleh Zionis Israel ini sekarang, merebut dan juga menguasai Palestina, Yerusalem dan juga Masjid Al-Aqsa. Selain alasan politik, pastinya juga alasan kepercayaan cuy, yang dimana mereka mau beribadah tanpa berbagi dengan umat Islam. Dan hal ini juga sangat-sangat berkaitan dengan ritual sapi merah yang ingin dilakukan oleh Israel untuk memanggil Mesias mereka. Terbukti selama ini mereka secara diam-diam nih, mereka telah mempersiapkan sapi merah betina, dan usut punya usut, sapi merah betina ini adalah sebuah syarat atau sebuah ritual dalam pembangunan bait suci untuk menyambut kedatangan Mesias mereka cuy. Yang dimana pembangunan bait suci ini dengan cara menghancurkan Masjid Al-Aqsa berdiri sekarang. Dan ternyata men, cerita tentang sapi merah ini memang telah dituliskan di dalam kitab mereka, dan bahkan di dalam kitab agama samawi lainnya kayak Kristen. Nah, tapi di dalam agama Yahudi ini, pembahasan tentang sapi merah ini lebih rinci dan juga lebih detail, yaitu sapi merah betina yang belum pernah mengandung, lalu bakal diperah susunya dan juga dikawinkan, dan akan dipersembahkan untuk imam mereka menurut kitab mereka, yaitu lebih tepatnya kitab Bilangan 19, di mana Tuhan berfirman kepada umat Israel supaya mereka membawa seekor sapi betina berwarna merah yang tidak cacat dan belum pernah dipasangin kuk. Jadi buat kalian yang belum tahu kuk itu kayak gini. Dan bahkan ada juga yang bilang bahkan belum pernah ditunggangin. Jadi sapi merah ini harus benar-benar sesuai syarat yang ada di dalam kitab mereka. Jadi kesimpulannya cuy, sebenarnya tujuan dari ritual sapi merah ini, kaum Yahudi ini ingin membangun bait suci, yang dimana bait suci itu semacam tempat untuk beribadah mereka. Untuk membangun bait suci mereka kembali itu, mereka membutuhkan ritual sapi merah, yang dimana sapi merah betina untuk ritual itu harus sama persis dengan yang kita bahas dari tadi, yang disebutkan oleh kitab Bilangan mereka, guna untuk menjadi persembahan sebelum pembangunan bait suci itu dilakukan. Jadi ritual sapi merah itu sebagai syarat ya, syarat untuk membangun bait suci, mereka harus mengorbankan sapi merah betina yang sama persis dengan apa yang disebutkan oleh kitab Bilangan mereka. Kurang lebih kayak gitu. Jadi itulah alasan selama ini Israel tega untuk menindas dan merebut Palestina. Selain alasan politik, mereka juga percaya kalau Palestina itu adalah tanah yang dijanjikan buat mereka dari Tuhan. Itu yang disebutkan di dalam kitab mereka cuy. Jadi mendengar semua ini, apakah setelah bait suci
suci mereka itu dibangun dan nauzubillahi min zalik ya, Masjid Al-Aqsa akan mereka hancurkan? Apakah dalam waktu dekat ini? Dan apakah Mesias mereka benar-benar akan turun? So menurut gua kita nggak pernah tahu cuy. We never know lah. Karena meskipun Yahudi versinya Israel ini kekeh banget untuk membangun bait suci dan menurunkan Mesias mereka, sebagian kelompok Yahudi lagi itu bahkan nggak setuju dengan tindakan mereka, men. Karena menurut sebagian Yahudi itu, mereka si Yahudi Zionis ini terlalu memaksakan untuk Mesias mereka harus turun secepatnya agar bait suci itu bisa segera dibangun. Padahal menurut sebagian Yahudi lain, harusnya yang membangun bait suci itu adalah Mesias mereka, bukan sebaliknya cuy. Jadi yang dilakukan oleh Zionis Israel ini berbanding terbalik ya dengan apa yang dipercaya oleh sebagian Yahudi lagi. Makanya sebenarnya umat Yahudi itu kalau kalian tahu, mereka itu terpecah-pecah cuy. Ada yang pro dengan Zionis Israel dan bahkan gak sedikit juga yang menentang mereka. Meskipun mereka sama-sama pemeluk agama Yahudi. Nah tapi meskipun begitu nih, umat Islam mesti banget waspada dan khawatir ya akan Masjid Al-Aqsa ini. Karena seperti yang kita tahu, Zionis ini nekat dan ambisi banget menghancurkan Masjid Al-Aqsa. Jadi mari kita sama-sama jaga Masjid Al-Aqsa agar semua hal itu gak terjadi cuy. Dan kita tetap harus waspada meskipun ritual sapi merah mereka ini dari dulu banget tuh selalu gagal ya. Nah kali ini dalam waktu dekat ini bisa dibilang usaha mereka untuk mendapatkan sapi-sapi merah yang sama persis dengan kitab bilangan mereka sudah mendekati keberhasilan cuy. Karena salah satu dari orang golongan Zionis ini yang bernama Rabbi Kim Richmond memiliki ide dengan mengimpor sapi merah dari Amerika untuk diimpor ke Israel. Seambisi itu mereka cuy. Sampai-sampai mereka ingin mengimpor sapi dari Amerika ke Israel. Nah singkat cerita pada tahun 2022 nih, Temple Institute telah mengirimkan beberapa orang rabi ke Texas, Amerika untuk memastikan sapi-sapi merah yang ada di sana sesuai dengan yang disyaratkan di kitab bilangan mereka. Jadi mereka tuh seniat itu cuy. Sampai mereka cari sekutu di Amerika Serikat, bahkan mereka mengimpor sapi-sapi dari Amerika Serikat untuk dikirimkan ke Israel. Dan yang lebih mengkhawatirkannya lagi adalah setelah mereka cek nih, setelah dicek ternyata ada sapi-sapi yang sesuai dengan kitab mereka tersebut cuy di Texas, Amerika itu. Lalu sapi tersebut diterbangkan dari Texas, Amerika ke Israel dan untuk saat ini sapi-sapi itu berada di tempat yang dirahasiakan oleh orang-orang Yahudi. Nah tapi nih tiba-tiba aja ada seorang jurnalis bernama Chris Livesey telah berhasil mewawancarai seseorang yang diduga telah merawat sapi-sapi itu, yang ternyata diketahui sapi-sapi tersebut diduga berada di salah satu pemukiman warga Israel yang warga itu bernama Yitzhak Mamu. Lalu Yitzhak ini ditanya oleh jurnalis tersebut atau diwawancarai ya mengenai sapi tersebut, dan Yitzhak bilang sapi yang dirawatnya itu memang sapi yang akan digunakan untuk keagamaan dan sangat religius cuy. Yang kita simpulin sapi-sapi yang dirawat oleh Yitzhak Mamu ini adalah sapi-sapi yang kita maksud dari tadi cuy. Karena dia bilang apa yang mereka lakukan ini adalah sebuah petunjuk dari Tuhan. Is Yitzhak Mamu. So we have here, after a long research, we find in Texas. In Texas? Yeah, Texas, United States of America. Sorry, the Bible is a way of God to lead us. Berarti sapi-sapi ini kemungkinan besar telah ditemukan oleh orang Israel. Dan lalu berdasarkan video dari CBS, diketahui bahwa Israel telah membuat sebuah altar yang sangat besar sebagai tempat di mana sapi-sapi merah tersebut nanti akan dikorbankan, men. A massive altar already awaits where the heifers are to be burned. Jadi melihat semua fakta ini ya, bikin agak merinding cuy. Karena kalau semuanya ini benar, sapi-sapi itu benar memang telah ditemukan dan akan segera dikorbankan, artinya Mesias mereka akan segera turun dong. Yang di dalam kepercayaan Islam, Mesias mereka itu adalah Dajjal. Sorry banget, gue gak bermaksud untuk mengadu domba kedua agama ya, karena Islam itu adalah agama gue, jadi gue harus percaya dengan apa yang telah disampaikan Islam kepada gua, dan tolong koreksi kalau gua salah. Tapi nih Mesias mereka atau Dajjal versi kita ini mau dibilang pasti akan turun ya gak bisa juga ya, karena sebagian umat Yahudi lain aja menganggap yang dilakukan Zionis Israel ini adalah salah dan juga keliru cuy. Tapi mau diremehin kalau hal ini gak akan terjadi juga ya gak bisa juga, karena mereka ini sudah sangat prepare dan ambisi banget. Bahkan diduga telah menemukan sapi-sapi itu, tapi baru diduga aja ya. Seenggaknya sapi-sapi itu menurut mereka telah ada untuk sekarang ini. Jadi daripada kita pikirin ya, apakah benar sapi merah itu ada, apakah benar Dajjal akan turun,
Yang kita nggak tahu pasti, bisa aja semua ini bohong, kita nggak pernah tahu. Tapi yang jelas tugas kita seorang muslim nih, setahu gua, kita selalu antisipasi aja, cukupi amal ibadah dan juga keimanan kita, dan senantiasalah selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk meminta perlindungan. Karena kalau ngomongin kiamat ya, dari dulu banget nih, di zaman Nabi Muhammad SAW aja, beliau mengatakan kiamat itu memang sudah dekat. Nah, itu di zaman Nabi, apalagi sekarang, yang berarti emang makin deket lagi dong secara logika. Kita berdoa aja lah, persiapin semuanya dan prepare semuanya cuy, dan senantiasalah untuk berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. So guys, semua sumber yang gua dapat, yang gua sampaikan kepada kalian, datanya belum tentu benar semua ya. Jadi kalian saring aja nih sendiri, dan komen aja kalau menurut kalian gua ada salah penyampaian atau salah data. Kita bisa diskusi di bawah, dan again gua nggak ada maksud untuk mengadu domba antara agama ya, karena kita memiliki kepercayaan masing-masing. Karena gua Islam, gua sampaikan dari sudut pandang Islam dong. Kalau kalian nggak setuju ya mungkin kalian bisa bikin video juga dari sudut pandang kalian sendiri, so gak apa-apa banget. Intinya apapun itu kita diskusiin aja di kolom komentar. Oke, sekian dulu video gua kali ini. Gua Ari, thank you banget udah nonton. See you next time in the next video. Have a good day.